Pemirsa, negeri kita tercinta ini ternyata memiliki sejumlah atlet olahraga seluncur indah atau ice skating. Tidak sendirian, gadis cantik berhijab bersama adik-adiknya berhasil mengharumkan tanah air dengan prestasi yang membanggakan. Nah, seperti apa? Berikut ini informasinya. Tak perlu diragukan lagi, tanah air dari olahraga ice skating atau seluncur es, ada gadis cantik Malaika Khadijah Fathiha, putri dari penulis kondang Ipo Santosa dan Astrid Suhaibi. Setelah berhasil menoreh prestasi gemilang dalam ajang Southeast Asia 2022 di Singapura, baru-baru ini Khadijah menjadi juara kedua pada ajang Thailand Open Figure Skating Trophy 2023. Sebelumnya, Khadijah juga masuk dalam top 7 dalam event Asian Action Figure Skating Trophy pada Desember 2022 loh. Wah, banyak prestasinya. Keren ya? Cabang olahraga seluncur indah ini memang belum terlalu populer di Indonesia. Namun, aksi Khadijah yang memukau menjadi bukti anak Indonesia bisa memiliki bibit berprestasi. Hebatnya lagi nih, Khadijah menjadi satu-satunya atlet ice skating yang mengenakan hijab, hingga namanya makin dikenal di dunia maya. Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil memang. Istilah ini cocok di sana Khadijah yang setiap minggu berlatih seluncur indah selama 7 jam. Alhasil, dirinya mampu menoreh berbagai prestasi. Tak sendirian, kedua adiknya yaitu Mikaela Kaya Fatima dan Medina Kaira Fastabik juga seorang atlet. Keduanya berhasil menduduki posisi pertama di ajang Skate Asia 2022 di Sunway Pyramid Ice, Malaysia. Kita doakan saja ya, agar keluarga atlet ice skating ini bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Bravo! Pemirsa, untuk mengenal lebih dekat dengan atlet action figure ice skating, di studio BTV sudah hadir Malaika Khadijah Fathiha bersama adik-adiknya. Selamat pagi, Khadijah. Pagi. Adik-adiknya Fatima sama Medina. Selamat pagi sayang, apa kabar? Baik. Aduh, tadi aku lihat kalian lagi ice skating itu seru banget. Aku yang udah segede ini aja pengen loh kayak kalian. Kalian tuh keren banget. Tepan dong. Nah, aku pengen tanya dong, kenapa kok milihnya ice skating? Sebenarnya waktu itu nggak ada niat mau skating atau jadi atlet gitu kan. Tapi kayak di tahun 2017 nyoba doang. Nyoba. Akhirnya kayak aku sendiri tuh ketagihan kayak suka sama olahraganya. Gara-gara kayak unik juga. Habis itu mereka berdua pengen ikutan gitu. Pertama kali nyoba di mana? Di Indonesia kah atau di luar negeri? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Nah, Fatima sama Medina kenapa pengen ikutan, makanya ikut ice skating juga? Tadinya baru lihat-lihat kakak, terus jadi suka. Jadi suka. Kalau Fatima? Awalnya cuma main doang, terus ngeliat kakak juga dapat banyak temen di situ, terus jadinya akhirnya juga suka kan skatingnya. Tapi ice skating ini selain cuman berdiri di es, kalian kan juga kayak nari tuh. Nah, itu sulit nggak sih? Soalnya kan narinya juga kayak balerina, ada yang berputar-putar, ada sampai yang turun ke bawah terus tiba-tiba berdiri lagi. Itu gimana? Sebenarnya harusnya sih kayak jangan amannya tuh sama coach gitu loh. Harus jadi kan sama di sana coach. ada coachnya, jadi kita tahu apa yang benar apa yang salah. Pas aku baru mulai kan aku ngeliat yang gede-gede tuh kayak oh keren, aku nyoba-nyoba sendiri. Sebenarnya bahaya sih, cuman masih kecil gitu. Sebenarnya kalau misalnya udah terbiasa lama-lama juga pasti gampang gitu. Terbiasa ya lama-lama. Tapi sebelum nyobain ice skating, pernah cobain olahraga apa lagi? Dulu pernah gimnastik. Oh, pernah gimnastik juga. Balet juga pernah. Balet juga pernah. Mungkin dari situ udah ada basicnya, jadi mungkin kamu pas ice skating, jadi mungkin nggak terlalu sulit kali ya? Mungkin. Kalau Medina sama Fatima juga gitu? Atau memang dari awal karena ngelihat kakak ice skating, udah ikut ice skating dari kecil? Atau pernah nyobain olahraga lain juga nggak? Aku pernah gimnastik sama
balet juga kayak kakak. Terus awalnya Fa cuma main nih ikutin kakak. Sebentar lah beberapa bulan, terus habis itu teman Fa dari TK mau ikut. Nah akhirnya kita jadi ya main bersama, jadi lebih seru lagi. Medina juga? Enggak, enggak ada olahraga lain soalnya pandemi. Terus kalau misalnya kalian ikut ice skating ini, biasanya latihannya berapa kali seminggu sih? Kalau aku sekarang 5 kali. 5 kali. Kalau mereka tadi sama 4. Tapi kalau latihan gitu bareng-bareng nggak? Ada yang bareng, ada yang aku sendiri. Oh, kadang sendiri. Tapi Tapi kita berdua cuma. ada juga yang berdua. Nah, tapi kalau bertiga, ini pernah nggak sih kalian? Tadi kayaknya ada cuplikan kalian tampilnya bertiga. Itu gimana? Soalnya kan kadang-kadang kalau kakak adik kan suka berantem nih, kamu jangan gini, kamu jangan gini. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Waktu itu pas kita ikut ada event Family Spotlight yang bertiga, itu kan kebanyakan kita tuh improvisasi kan. Oh, improvisasi. Nah jadi kemarin banyak salahnya gitu, kurang maksimal lah gitu. Sebenarnya udah ada gini, harusnya gak gini, tapi ya tau lah kita tuh agak mau coba hal-hal lain, jadi ada beberapa yang kita ganti-ganti dikit gitu. Fatima sama Medina, kakak Khadijah galak nggak sih kalau lagi latihan? Banget. Oh, banget. Ini sekalian dari hati nih, banget. Medina galak nggak kakak Khadijah? Iya. Galak. Kenapa galaknya? Sering dimarahin ya? Kalau kakak mau loncat, terus kita ada di depan, kita udah coba minggir, tapi kakak tetap gak bisa loncat. Terus Fatima. Tapi cuma sekali. Enggak, kakak sering sampai pernah bikin Medina nangis. Nggak apa-apa, nangis dikit kan itu artinya Kak Khadijah tuh sayang, pengen kalian juga bisa gitu. Nah, tapi pernah udah tampil bertiga, pernah dapat prestasi apa lagi? Yang bertiga. Yang bertiga sih baru kemarin, pernah mereka berdua ini, kemarin. Berdua aja. Berdua Pakai Khadijah juga, Nggak. Khadijah nggak ikut. Ini mereka Itu berdua. tapi ada medalinya. Boleh ya. lihatin dong pemirsa di rumah ini medalinya kayak gimana? Coba lihat di kamera. Widih, banyak banget, keren banget. Ini yang paling berkesan yang mana? Coba. Aku sih pasti yang ini sih. Nah, yang itu kamu kompetisi di mana? Terus kenapa? Ini yang di Thailand. Habis itu dia kan, jadi di figure skating itu, di ice skating itu ada 2 tipe gitu. Ada ISC sama ISI. Kalau ISI itu lebih gampang lah buat dapat medali karena kita juara, lawannya lebih dikit. Lawannya gitu. lebih Kalau dikit. ISU itu lebih banyak dan lebih serius gitu kompetisinya, lebih detail. Dari kemarin itu Indonesia itu kalau di ISU palingan ya top 5 ada lah, cuman sampai sekarang belum ada yang podium, kecuali kemarin ada orang ya, dia lumayan juga. Nah tapi kemarin ini dari 26 peserta 8 negara bisa dapat juara 2 itu. Nah, kalau Medina sama Khadijah yang paling berkesan yang mana? Coba boleh tunjukin nggak? Satu. Atau barengan sama nih yang paling berkesan? Ini waktu itu di Skate Asia di Malaysia. Pak itu baru pas awal-awal lagi itu, dan juga baru pertama kali ngelakuin hal yang susah di kompetisi itu pertama kali, terus berhasil dapat juara 1 semua. Senang banget juara 1 semua. Medina, gimana rasanya dapat medali dan bisa mendapatkan kemenangan? Gimana rasanya, gimana tuh kamu? Seneng banget. Seneng banget. Nah, aku tapi pengen lihat dong Khadijah, kalau pakai sepatu buat ice skating ini berdirinya gimana sih? Boleh nggak tunjukin? Coba kamu di sini sayang. Nah, Jadi kalau berdiri itu lebih baik ya, jangan kebuka begini, jangan juga terlalu turun begini. Karena kalau gini ada kemungkinan jatuhnya begini, kalau kebuka begini kemungkinan jatuhnya mungkin ke samping gara-gara nggak balance kan. Jadi paling bener tuh dua-duanya ke depan kayak begini. dua-duanya ke depan. Tapi kalau misalnya kamu jatuh, apa nih yang harus kamu lakukan? Pasti kan ada kayak mungkin kuda-kudanya harus seperti apa, jadi nggak terbentur terlalu Gini keras. ya. Aduh, pokoknya kalau jatuh itu lebih baik pasti ditahan pakai tangan gitu kan. Nah kalau saya habis jatuh kayak begini, kita harus nama posisinya king. King. Jadi pertama 2 lutut begini,
habis itu satu kakinya naik, habis itu tinggal naik kayak biasa saya begini atau mau begini, naik gitu. Biasanya lebih gampang daripada kita coba naik yang langsung pak gitu. Langsung berdiri gitu mungkin agak lebih susah, apalagi kan belum balance gitu. Tapi kamu pakai pengaman nggak sih kalau misalnya kamu jatuh? Ini kan mungkin lututnya mungkin terbentur terlebih dahulu. Itu pakai pengaman nggak? Sebenarnya kalau di skating, kalau di level aku kan banyaknya tuh landing begini kan. Habis itu kalau jatuh biasanya duluan kenanya pantat. Kalau lutut kadang doang misalnya begitu. Jadi sekarang pakai pengamannya buat di pantat, namanya butt pad. Oh ada tapi ya? Ada. Di lutut juga sebenarnya ada, cuman aku nggak pakai. Oh kenapa kamu nggak pakai? Karena udah confidence berarti ya? Nggak juga sih. Memang dari dulu nggak pernah pakai dan nggak pernah kepikiran buat pakai. Tapi mungkin kalau makin level makin tinggi mungkin bisa disuruh pakai. Oke, Khadijah boleh duduk dulu sayang. Nah, pernah nggak sih kebentur, rasa sakitnya gimana menghadapinya waktu lagi kompetisi? Kalau jatuh di kompetisi sebenarnya pasti down kan, tapi gimana pun ya aku harus lanjutin satu performance ini. Jadi ya jangan malah gara-gara satu down, yang lainnya malah down. Itu pernah kejadian kemarin tuh. Tapi aku pengen tahu juga untuk harapannya Khadijah sama mimpinya apa nih yang pengen diraih ke depannya? Karena mimpi aku tuh yang mungkin agak signifikan gitu ya, tahun depan atau tahun-tahun ke depan tuh mau masuk ke namanya Junior Grand Prix. Junior Grand Prix? Iya, jadi itu kan 2 orang dari Indonesia ke Junior Grand Prix-nya itu. Kalau misalnya sebenarnya saingan itu susah gitu loh. Jadi kalau misalnya udah masuk itu tuh udah happy banget. Udah happy banget ya karena bisa udah nyampe tahap itu. Nah kalau Fatimah, harapannya apa sama mimpinya apa? Pengen kayak Kak Khadijah juga mungkin? Belum ada mimpi sih. Belum ada mimpi, nggak apa-apa. Nanti mungkin Kak Khadijah bisa nuntun nih harusnya kedepannya gimana. Nah kalau Medina ada nggak sayang? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita doakan mudah-mudahan Khadijah, Medina, sama Fatimah kedepannya bisa jadi ice skating profesional dan dikenal sama seluruh dunia tentunya. Amin. Makasih sayang udah di sini. Sampai ketemu lagi.